Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah bersama saya, Bu Indirawati Safitri. Anak-anak, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ada sebuah koran yang ditulis pada tahun 1945. Kemudian, untuk gambar yang kedua, ada foto tragedi kerusuhan tahun 1998. Baik, coba dari gambar-gambar tersebut itu sebenarnya apa ya? Ya, jadi itu adalah sumber sejarah. Jadi sumber adalah semua yang mengandung informasi. Sedangkan sumber sejarah adalah semua atau segala sesuatu yang mengandung informasi tentang peristiwa sejarah. Anak-anak, berdasarkan jenisnya, sumber dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, dan yang kedua berdasarkan bentuknya. Yuk kita simak penjelasannya. Baik, untuk sumber berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sumber primer, yang kedua yaitu sumber sekunder, dan yang ketiga yaitu sumber tersier. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, sumber primer. Sumber primer adalah sumber yang ditulis atau dikisahkan dari orang yang menyaksikan atau mengalami kejadian itu secara langsung. Bisa disebut juga sumber sezaman atau sumber tangan pertama di mana dibuat ketika peristiwa itu sedang berlangsung. Contohnya, misal seperti foto kejadian pada tahun 1945, seperti foto kemerdekaan, foto proklamasi. Nah, foto itu diambil ketika peristiwa itu sedang berlangsung. Contoh lain, koran. Di awal tadi kalian sudah melihat ya, ada koran yang ditulis atau dibuat sesuai zamannya ketika kejadian itu sedang berlangsung. Contoh lain seperti benda-benda peninggalan sejarah yang dibuat sesuai zamannya. Misalnya ada Candi Borobudur atau arca atau peninggalan yang lainnya. Yang kedua, ada sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang dikisahkan dari orang yang tidak menyaksikan kejadian itu secara langsung, atau sumber di mana orang itu mendengar cerita dari orang lain yang menyaksikan kejadian itu secara langsung. Dan bisa disebut juga sumber tangan kedua, di mana sumber itu mengutip atau mengambil informasi dari sumber tangan pertama atau sumber primer. Contohnya seperti buku. Buku seperti yang kita gunakan dalam pembelajaran biasanya berisi tentang informasi yang mengutip dari sumber primer atau sumber utama. Selain itu, misalnya contoh yang lain, seorang kakek veteran bercerita tentang kisah hidupnya kepada cucunya ketika masa kemerdekaan. Si kakek veteran ini tentunya dia disebut sebagai sumber primer karena dia menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Tapi cucunya ini disebut sebagai sumber sekunder karena tidak menyaksikan peristiwa itu secara langsung, namun hanya dikisahkan saja atau mendengar cerita dari sumber primer. Selanjutnya, yang ketiga ada sumber tersier. Sumber tersier adalah sumber tangan ketiga. Artinya, dia mengambil informasi dari sumber tangan kedua seperti sumber sekunder. Dan sumber sekunder sendiri mengambil informasi dari sumber primer. Contohnya seperti laporan penelitian, skripsi, jurnal penelitian atau laporan karya ilmiah. Biasanya memuat informasi yang diperoleh dari buku-buku, di mana buku-buku juga mengambil informasi dari sumber primer. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham mengenai sumber berdasarkan sifatnya? Semoga kalian sudah paham ya. Kita akan lanjut pada sumber berdasarkan bentuknya. Sumber berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sumber tertulis. Yang kedua ada sumber lisan. Yang ketiga ada sumber benda. Yang keempat
ada sumber visual. Yang kelima ada sumber audio. Dan yang keenam ada sumber audio visual. Saya akan bahas satu persatu. Simak ya. Baik, langsung saja untuk sumber berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada sumber tertulis, yang berarti sumber itu berbentuk tertulis. Contohnya naskah, buku, dokumen, surat, arsip, dan prasasti. Selanjutnya, untuk sumber lisan berarti sumber atau informasi yang berupa keterangan lisan atau hasil wawancara. Contoh, keterangan yang kita peroleh dari orang yang menyaksikan suatu peristiwa secara langsung. Misal, keterangan para tokoh-tokoh sejarah. Yang ketiga ada sumber benda, yang berarti sumber itu berbentuk benda. Contohnya seperti peninggalan-peninggalan sejarah yang berbentuk benda. Seperti candi, bisa kalian lihat dan temui pada bangunan Candi Borobudur. Kemudian ada arca atau mungkin benda yang lain. Selanjutnya, yang keempat, sumber visual, yang berarti sumber ini berbentuk visual atau bisa dilihat. Contohnya foto. Banyak sekali foto sejarah yang bisa kalian temui secara langsung melalui media sosial ataupun kalian bisa mencari di arsip-arsip nasional. Selanjutnya, yang kelima ada sumber audio. Berarti sumber ini berupa informasi yang bisa kita dengar. Contohnya seperti rekaman. Yang terakhir yaitu sumber berupa audio visual, yang berarti bisa kita dengar dan juga bisa kita lihat. Contohnya seperti video. Banyak sekali ya kita temui di sosial media, di YouTube ya, mengenai video-video dokumenter tentang peristiwa sejarah. Baik anak-anak, kita sudah membahas mengenai sumber-sumber sejarah. Kesimpulannya, sumber itu ada dua. Yang pertama, sumber berdasarkan sifatnya, ada sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Serta yang kedua, ada sumber berdasarkan bentuknya, yaitu ada sumber tertulis, sumber lisan, sumber benda, sumber visual, sumber audio, dan sumber audiovisual. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga kalian menjadi generasi yang sukses dan tetap semangat dalam belajar.